Halo nakama. Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan pembahasan pada spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita chapter 1031. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1031 ini berjudul Pejuang Ilmu Pengetahuan. Cerita masih berlanjut pada pertarungan Law dan Kid yang telah berhasil membuat Big Mom terpojok. Namun nampaknya dampak serangan yang mereka lakukan tersebut membuat mereka kehabisan energi dan kelelahan. Melihat serangan magnet yang Kid lakukan, Law nampaknya begitu sangat terkejut dan membuat dia mempertanyakan seberapa besar kekuatan serangan yang dapat dia lakukan. Namun Kid tak menjawabnya karena dia tak mau mengatakan semua kartu as yang dimilikinya kepada Law. Lalu tiba-tiba, sebuah balok besar tempat di mana Big Mom terperangkap jatuh menimpa para bawahan Kaido. Dan Big Mom pun bangkit dari reruntuhan tersebut dengan kemarahannya. Kemudian, Big Mom menggunakan serangan soul fokusnya untuk mencabut umur bawahan Kaido yang berada di sekitarnya. Lalu dia memberikan setiap umur yang diambilnya tersebut pada semua potongan logam yang berada di sekitarnya. Dengan kekuatannya itu, Big Mom menjadikan mereka senjata homisnya. Di samping itu, Big Mom juga telah mengeluarkan umur 1 tahunnya sendiri untuk dia dapat memakannya. Sehingga hal itu membuat Big Mom bisa mendapat banyak kekuatan dari memakan umurnya tersebut. Dan akhirnya kita tahu saat ini, untuk menjadi lebih kuat, Big Mom ternyata harus rela menghabiskan setiap sisa umurnya. Sehingga hal itu membuat dirinya akan menjadi berusia pendek. Namun dengan apa yang telah dilakukan Big Mom tersebut, nampaknya dia telah berhasil membuat dirinya dan homies menjadi lebih besar dan membuat matanya juga menjadi terbakar menyala. Big Mom yang tak pernah mengalami kesakitan selama beberapa dekade sebelumnya, dia mengakui kehebatan Kid dan Law tersebut. Big Mom mengatakan pada mereka akan kedudukannya sebagai seorang Yonko. Dan dia pun mengetahui bahwa Kid, Law, dan Luffy juga mengincar posisi Yonko tersebut. Sehingga Big Mom mempersilahkan posisi Yonko tersebut pada Kid dan Law jika mereka bisa mengalahkannya. Kid dan Law yang tak pernah menyerah pun terus melanjutkan pertarungannya dengan Big Mom dan tak peduli akan apa yang akan terjadi pada mereka nantinya. Lalu scene beralih pada posisi Yamato berada. Nampaknya Yamato masih melanjutkan perjalanannya menuju gudang senjata. Namun karena jalan yang dilewati sebelumnya penuh dengan musuh, dia pun mengambil jalan lain dengan melalui kamar gua untuk mencapai gudang senjata. Lalu di kamar gua terdapat X-Drake dan Apo yang sedang berdiskusi. Rupanya di sini X-Drake menolak tawarannya Apo untuk bekerja sama dengannya. Dan alasan X-Drake menolak tawarannya tersebut, ternyata dia telah mempunyai janji pada Luffy sebelumnya untuk menghabisi Apo. Sehingga hal itu membuat Apo tak bisa menerimanya dan melakukan pertarungan dengan X-Drake. Namun pada saat pertarungan Apo dan X-Drake berlangsung, mereka dikejutkan dengan kedatangan Yamato yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Dikarenakan yang Yamato tahu bahwa Apo dan X-Drake merupakan anggota Tobiropo, dia pun mencoba untuk melakukan serangan pada mereka berdua. Namun X-Drake yang berhasil menghalaunya mencoba meyakinkan Yamato dengan memberitahukan bahwasannya saat ini dia berada pada pihak yang sama. Saat mendengar pernyataan X-Drake tersebut, membuat Yamato begitu lega dan dia mencoba untuk melanjutkan perjalanannya kembali menuju gudang senjata. Lalu pada saat Yamato mencoba melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba pasukan Numbers yang bernama Fuga datang untuk mengejarnya. Dan kemudian di sisi lain, Apo juga menyuruh 2 pasukan Numbers yang lain untuk membantu mengejar Yamato. Sementara itu, X-Drake yang berusaha untuk membantu Yamato ikut mengejar pasukan Numbers yang akan mengejar Yamato. Lalu pada lantai 2 Kastil Onigashima, di mana CP0 telah tiba di tempat Robin dan Brook berada. Kehadiran mereka di Onigashima ini rupanya mempunyai tujuan untuk menangkap Nico Robin.
yang mana kita tahu pada saat kejadian di Water 7, CP9 telah gagal untuk membunuh Nico Robin, sehingga saat ini membuat CP0 berusaha kembali untuk membunuh Nico Robin. Pada saat CP0 mencoba membawa Robin, nampaknya pasukan Sukuming berhasil menyelamatkannya dan menyuruh Robin dan Brook untuk pergi menyelamatkan diri. Namun nampaknya di sisi lain, CP0 telah melakukan sesuatu dengan menggunakan jurus seperti Soul untuk mengejar Brook dan Robin. Lalu scene beralih pada posisi Sanji berada. Di dalam pelarian sebelumnya, saat ini Sanji telah tiba di tempat rumah bordil milik Black Maria. Namun hal yang membuatnya bingung pun terjadi pada Sanji ketika dia dihadapkan oleh para geisha yang akan menyerangnya. Dan di sana terdapat satu geisha yang penuh luka dan mempertanyakan pada Sanji mengapa dia tega menyakitinya. Sanji pun dibuat frustasi olehnya karena dia merasa tidak melakukan apa-apa, bahkan sampai tega menyakiti seorang wanita. Kemudian, Sanji pun meninggalkan ruangan tersebut dan mencoba kembali mengingat apa yang telah terjadi padanya. Dan pada saat Sanji mencoba untuk mengingat, dia pun tiba-tiba diingatkan kembali dengan masa lalunya bersama keluarganya Germa, yang dimana pada saat itu, saudara-saudaranya yang berhati dingin telah tega menyakiti seorang wanita yang bernama Cosette, yang merupakan seorang kepala juru masak di rumahnya sendiri. Sehingga setelah mengingat hal itu, Sanji kembali diingatkan atas apa yang dialaminya saat ini, yang dimana dia memang telah menyakiti seorang geisha tanpa sadarkan diri. Hal itu pun membuat Sanji hancur secara mental, dan dia terus meratapi apa yang telah dialaminya. Kemudian Queen yang telah tiba di tempat Sanji berada, rupanya dia telah menjadi bentuk hybridnya untuk kembali melawan Sanji. Namun tiba-tiba, Sanji membuat Queen terkejut dengan menghancurkan Red Suit miliknya di hadapannya. Dan Sanji pun mencoba menghubungi Zoro yang saat itu sedang bertarung menghadapi King. Sanji menyampaikan sesuatu pada Zoro bahwa dia meminta Zoro untuk membunuhnya setelah pertempuran melawan Kaido selesai. Sanji memberikan alasan pada Zoro bahwa saat ini dirinya telah berbeda dengan sebelumnya. Zoro yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sanji, dia pun menerima perintah Sanji untuk membunuhnya setelah pertarungan melawan bajak laut Kaido selesai. Namun Zoro meminta Sanji untuk tidak mati sebelum pertarungannya selesai. Pada akhir chapter, kemudian Sanji dengan tubuh yang dilapisi api memberikan serangan terakhirnya pada Queen yang bernama Hell Memorize. Dan di serangan terakhirnya, Sanji mengatakan pada Queen, jangan menambahkan api pada api yang sudah terbakar. Yaps, itulah isi full dari manga chapter 1031 dan sangat menarik untuk kita terus nantikan bagaimana isi cerita-cerita dari chapter berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.